Bagong. Itu berarti kan Berat sih kerjanya. kalau ngajak orang, ya kalau orangnya mau. Kalau Mbak Kung nggak berani aja. Makanya Mbak Kung menyampaikan sesuatu itu tidak harus orang turuti. Mbak Kung hanya menyampaikan saja. Ya, Bukan, bukan gini loh Bagong. Maksud saya tuh, saya suruh kerja, tapi ya itu nggak ada yang bisa bertahan. ya kalau nggak bisa bertahan mau ngapain lagi? Nanti kan pasti dapat SDM yang bagus. Kalau yang namanya belum mendapatkan SDM yang bagus, kita bisa apa? Kan nggak bisa maksain. Ini intinya bahwa jangan maksain kehendak, ya kan? Tidak boleh berprasangka buruk. Karena prasangka buruk dan memaksakan kehendak ini adalah sumber penyakit itu tadi. Jadi kalau belum ada biarkan saja. Ya kalau ada yang bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan ya lakukan saja. Ini Sekarang yang kok sekarang tuh aneh Bagong. Kalau saya maksa gitu, pasti besoknya hujan seharian tuh orang itu nggak jadi kerja deh. ya itu tadi. Jadi Mbak Kong kan sudah bilang jangan memaksakan kehendak, jangan berprasangka buruk. Itu Jadi saya bilang kemarin, sumber ya saya nyari penyakit. orang kemarin, nyari orang. Kalinya tadi pagi, kemarin tuh hujan seharian tadi sampai sore. Jadi orangnya saya telepon, maaf mas, nggak jadi, saya ada kerjaan lain, saya gituin. Aduh ini parah. Udah berapa Jadi kali kayak gitu, udahlah. Mbak Kong ulangi sekali lagi. Pokoknya orang kayak kita hindari mengucapkan aneka hal yang negatif, aneka hal yang jelek, aneka hal yang buruk gitu kan. Itu harus kita hindari. Karena kalau kita menyampaikan aneka hal yang buruk dan yang jelek, sama aja kita memperkuat keburukan dan kejelekan itu. Misalnya. Jadi mulai sekarang kalau Bakung sarankan, terapin pernapasan panjang agar konektivitas sang pemberi napas dengan napas kita itu nyambung terus, sehingga kita itu hidup teduh. Kita hidup teduh gitu. Jadi nggak terpengaruh dengan aneka hal yang buruk dan negatif. Kita belajar mensyukuri apa yang dianugerahkan, tapi orang lain menilainya kan berbeda. Jadi disinilah kita ini dikasih sehat fisik dan ragawi, maka kita banyak dikasih anugerah. Tapi ketika kita mensyukuri anugerah itu, orang lain bisa timbul iri, ya kan? Nah, kita tidak boleh ikut-ikutan begitu. Ya, kalau orang lain iri berarti kita mendapatkan anugerah ilahi yang melebihi apapun, ya kan? Makanya orang kayak kita ini nggak perlu pamer apapun. Kita belajarlah bersyukur, mulailah bersyukur atas napas kita, bersyukur pada oksigen, berterima kasih pada daun-daun yang mengeluarkan oksigen, berterima kasih pada ranting pohon-pohon yang mempunyai daun, berterima kasih pada bumi, pada air yang menyegarkan dan menghidupkan pohon. Berterima kasih pada surya yang memberikan sinarnya sehingga proses fotosintesa untuk memproduksi oksigen itu berjalan dan berlangsung sesuai ekosistem yang Tuhan kasih dalam kehidupan ini. Nah, gitu aja, Jeng. Jadi jangan kita membawa pada irama yang negatif. Mulai sekarang deh, terapin pernapasan panjang aja dulu. Nanti semuanya indah. Boleh percaya, boleh tidak. Terapin pernapasan panjang dulu.
Itu dasarnya. Saya percaya. Saya percaya. Nggak percaya rapopo, Mbak Kong cuma menyampaikan saja. Bukan Tapi, Bagong, tapi Mbak Kong sudah saya juga. mempraktekkan, sudah dari kecil Mbak Kong mempraktekkan itu. Maka ketika apa yang akan terjadi itu sudah terlihat, Mbak Kong tidak sampaikan kepada siapapun, kecuali yang memerlukannya, kecuali yang mau. Maka sama, jenengan mau manggil siapapun, kalau orangnya tidak mau nggak akan terjadi. Ya toh? Sepele toh? Sangat sepele. Enggak diizinin. Bukan Bagong, enggak diizinin. Iya makanya itu udah paham, udah paham, sangat paham, Masa, iya kan? aduh, Itu sudah paham. Bagong, Gimana? aduh enggak gini. Hmm? Masa ya aku bangun rumah dewe. Loh, itu lebih indah. Masa kalah karo manuk kue? Kue masa kalah karo manuk? Masa kalah sama gurami? Gurami sebelum bertelur aja bikin sarang untuk meletakkan telur-telurnya. Ayolah Bagong. Loh, kamu belum tahu ikan gurami kan? Ikan aja bisa bikin sarang untuk meletakkan telur-telurnya. Kurang bikin sarang Bagong. Eh? Masa gurami bikin sarang? Makanya kenalilah kehidupan. Jadi Tak pernah ningwa-ningwa. yang bikin sarang untuk bertelur itu bukan hanya burung, bukan hanya ayam, tapi ikan gurami pun bikin sarang untuk meletakkan telur-telurnya. Bagus sarang gurami itu. Bagaimana ia bisa memasukkan telur-telurnya ke sarang itu? Pejantannya menjaganya sampai menetas. Lu Mbak Kong paham lah, Mbak Kong eh, mengamati dan riset betul. Makanya kalau pemijahan gurami itu pasti nanti setelah bertelur di sarangnya itu diambil sama petani, dipisahkan biar tidak dimakan predator lain. Kayak gitu. Tahu lah, ngerti ya nggak tahu. Kalau nggak tahu masa Bakung ceritakan. Ya, gitu. Bakung hanya menyampaikan yang Bakung lalui, yang Bakung pahami, sehingga ya paham betul. Kalau menyampaikan apa yang belum Bakung lalui, ya kamu ketawain. Wong bener aku sampaikan aja kamu ketawain, bagaimana enggak bener? Iya. Tapi kan kamu ketawain, aku nggak marah sama kamu karena kamu memang belum tahu. Inilah sebetulnya menunjukkan kalau belum melalui hal yang serupa, kita akan cenderung menertawai karena malu bertanya pada yang tahu. Nopolan pono, nggak gelem takon pada yang weruh. Yang weruh murui tapi jarang yang mau menerima. Santai aja. Iya kan? Jadi kita nggak akan terbawa ke irama negatif. Aduh, berat lah Bagong. Nah, itu kan, baru Bakung sampaikan begitu, sampean sudah menghadirkan aneka keburukan. Ingat ya, jenengan berapa kali tadi bicara masalah keburukan? Bukan Bagong. Loh, berapa kali tadi bilang masalah keburukan? Hitung coba, aku apa loh? Tinggi Bagong, tinggi. Kok gitu? Ndak boleh. Kan Bagong sudah kasih tahu rahasianya. Kalau kita itu ingin menjaga konektivitas dengan sang pemberi napas, maka kita itu wajib menerapkan pernapasan panjang sehingga kita dikasih keteduhan, bening pikir, bening hati. Jadi kita menyampaikan ya yang terbaik, yang dilalui betul, yang dipahami. Nah kalau kita tuh tidak melalui, bagaimana bisa tulus hidup? Ya kan? Ini itu. Jadi ke sana. Jadi kita harus selalu menghadirkan keajaiban beliau itu dalam kesederhanaan, dalam kesahajaan. Nggak usah pamer, nggak usah butuh pengakuan,
nggak usah butuh atraksi ini dan itu, kita lalui saja. Makin sederhana, makin bersahaja, makin simpel itu makin indah. Kalau kita belum melaluinya, mana bisa kita menyampaikannya, ya kan? Nah, kita tuh mampu tulus itu ketika ya menjalin komunikasi dengan sang pemberi nafas. Kalau mau ragawi kita mah kasar, jelek-jelek mulu, ya kan? Tapi aku sering bercanda, jangan marah. Misalnya, oh aku terikat, ya kan? Terikat apa? Terikat tali kutang, kayak kata gitu. Jadi agar enggak depresi, ya kan? Makin teduh. Ya kita ini dikasih anugerah yang banyak. Bayangkan aja, ini kita duduk sebentar aja udah berapa liter oksigen. Kalau kamu nungguin saudaramu di rumah sakit, sehari itu 2 tabung besar. Satu tabung tuh harganya 1.900.000. Berarti sehari 3.600.000, 3.800.000. Hitung coba, selama hidupmu menghirup napas itu, menghirup oksigen, berapa triliun duit lu dikasih Gusti Kang Murbeng dumati. Hitung toh. Iya. Makanya dari hal yang simple ketoke, tapi ini ajaib. Aliran napas kita tuh ajaib dan dahsyatnya beliau ngasih kehidupan. Apa yang diragukan? Jangan ribut A, B, C, D. A, B, C, D, E, F, G, H. Tapi tidak sampai pada esensi yang sesungguhnya. Itulah maka kita punya dogmatika, punya agama, punya ajaran. Hanya untuk mengembalikan kesucian dan kemuliaan beliau itu ada di kehidupan. Maka yang ada itu harmoni. Kalau di luar kemauan dan kehendak beliau pasti disharmoni. Kalau panjenengan mengalami disharmoni berarti bukan kehendak beliau. Udah kesimpulannya gitu. Ya toh, tadi udah ngomong tidak dikehendakin, tidak diizinkan. Udah tahu jawabannya, ngapain bingung? Ini ya, iya toh. Wong sudah dikasih kemudahan gitu. Kita maunya yang susah-susah, ya kan? Karena biasa seneng diapusi, seneng dibohongin, ya kan? Kalau dikasih simpel-simpel kayak Mbak Kong begini ngetawain aja. Ah lu ngomong doang, lu bacot doang, nih kasarannya gitu. Ndak apa-apa, Tidak ada digituin. yang begitu, masa Jadi masa Mbak Kung kalau kasih wejangan saya nangis, dulu nangis, nggak bisa saya nangis. udah nangis karena jogetan. Ya maksudnya. Zamannya sekarang kan kalau bingung, wah buka baju joget-joget ya kan. Ah, gelo mah gitu. Buka baju gak puas, buka kutang. Buka kutang gak puas, buka cancut. Kayak gitu, coba lihat. Tetapi, Mana tapi, mana tapi ada. jangan melihat irama itu ke negatifnya. Barangkali itulah generasi kagetan dan gumunan menerima teknologi canggih atas pencapaian kecerdasan akal kita yang tidak diimbangi dengan kecerdasan hati, tidak diimbangi dengan kecerdasan rohani. Maka yang diikuti ragawi saja. Ya toh? Coba kalau kecerdasan akal ini selain ragawi juga diimbangi dengan rohaninya, kan indah banget. Pasti harmoni. Pokoknya aneka hal kalau yang disharmoni itu abaikan, lupakan. Gampang toh? Nek nyaman itu Tapi nikmati, kalau nggak nyaman sudah dah lupakan. Itu gampangnya. Iya toh? selama ini tuh saya tuh lebih dekat ke alam itu 2 tahun terakhir. Alam apa? Alam kubur apa? Alam Nah, sinilah. Aku nggak tahu rumah saya nih, saja nggak tak rumputin.
biarin aja tumbuh-tumbuh situ. Bagus, itu udah bagus. Iya, Hebat. orang-orang sampai bilang kamu nggak takut. Enggak, saya bilang. Wong saya udah nakutin ngapain Itu takut? sekalipun Basum. Tapi Wong ya awake gini dhewe ya udah Mas. nakutin kok tadi takut. Itu kan eh, kadang itu Nanti yang tiba-tiba, oh aku harus gini deh, gini ya jadi gitu loh, Bung. iya. Aku nanti keselak napas kucing. Diguyu sama diguyu sama Mbah Harjono ya, Mbah. Keselak kentut. Nih, ini Mbah Harjono memandang itu. Wah, aku ini Hah? Mbah Harjono tuh ngetawain Mbahku menteleng aja. Kucing Siapa kucing itu? ganteng. Kucing ganteng baik hati, selalu berbagi makanannya selalu dibagi sama teman-temannya. Ya, Banyak waktu kucingnya udah. enggak, yang rawuh aja. Beliau-beliau yang rawuh ya Mbah Kong ngladeni, Mbah Kong layani. Ya, tadi pagi datang 4 baru. Mbah Kong ladeni saja. Loh, memang tamumu itu memang menungso saja. Katanya belajar, Ya, jagat gede, jagat cilik, nyawi jimbreng sare raning sun. Semut ya tamumu. Tapi nek semut tuh gigit kamu berarti kan kamu kurang ngasih makan. Kecoa merayap-rayap gigitin kamu berarti kecoanya nggak kamu kasih makan, ya kan? Cicak kesana kemarin berkurut berarti kamu lupa nggak ngasih makan, ya kan? Seperti itu dah. Jadi apapun itu jangkrik aja pada nyanyi kan. Cik 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 cik. Nah, orang Jawa bilang jangkrik upo. Jadi apapun itu ya belajarnya wiji ya diterapkan. Jangan hanya omongan saja. Bakung ngobrol sama panjenengan begini aja. Pasti kalau orang lain bilang, lu ngomong aja gitu. Gitu. Ya gitu. Tapi kan Mbak Kong kan menyampaikan apa yang Mbak Kong lalui agar menguatkan, agar membangkitkan. Coba panjenengan ngomong negatif aja aku nggak izinkan toh. Ya toh? Iya kan? Apa itu jelek? Apakah itu jelek? Apakah itu buruk? Jenengan menyampaikan yang negatif aja jangan. Nah, iya kan? Mbak Kong enggak kayak gitu. Mbak Kong belajar untuk tidak nggak akan berpikir itulah Mbak, karena saya sedikit-sedikit banyak kan udah. hmm, Cuma memang terakhir-terakhir ini kan jarang karena kecapean kerja, mungkin ngurusin dunia. Kalau rajin meditasi, pasti itu di tanah itu kayak ngapa itu banyak. iya. Rumah juga adem. Ya itu dah. Orang kayak kita itu tinggal dimanapun kan tidak masalah. Waktu bukanlah ukuran, tempat bukan batasan. Yang ada adalah indahnya lapang jiwa. Maka tidur di batu, di pasir, di tanah, dimanapun sama saja. Tidur kamu di hotel mewah, berkasur, berspring bed, berbed cover mewah, sama toh hanya merem, ya enggak? Hanya merem, hanya memejamkan mata. Kamu tidur di tempat mewah kalau tidak bisa memejamkan mata apa iso turu? Ya kan? Turunan toh, ya kan? Ya kan? Tapi ya sekarang pun jarang tidur. Paling ya 2 Nggak boleh jam. begitu, nggak boleh begitu. Manusia itu dikasih anugerah automatically. Kalau lelah pasti istirahat, kalau ngantuk pasti terlelap. Jangan bilang nggak pernah tidur, nggak boleh, nggak bisa. Kita ini manusia biasa yang punya ragawi rapuh. Rohani kita aja yang perkasa. Karena rohani kita ini bagian dari
napasnya gitu. Kalau kita bilang nggak pernah tidur, mbahku nggak pernah percaya. Karena berkali-kali akan coba, aku sering nemanin, aku nggak pernah tidur, tak temanin itu 2 hari 2 malam, ternyata tidurnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 maghrib. Bagaimana bilang nggak pernah tidur? Hanya karena begadangan nemanin ngobrol Mbah Kong sampai jam 4 pagi terus dia bilang nggak pernah tidur. Nggak. Karena kita sebagai ragawi itu punya batasan, punya automatically direct dalam ragawi kita yang memang sudah dibekali untuk itu. Kamu kenyang makan nasi juga tidur, ya kan? Karena katopnya itu dibuat kita ngantuk. Itu anugerah. Mbah Kong menolak kalau istilah aku tidak pernah tidur. Ndak, aku nggak percaya, sedikit pun nggak percaya. Tidurnya Nanti kamu tak paranin, tak temenin 3 hari 3 malam, ya kan? Kalau aku melihat kamu tidak tidur itu baru aku sungkem sama kamu. Ini tinggi nih ngomongnya ini. Kasar ini ngomongnya. Aku bisa nemenin jenengan 3 hari 3 malam nih, tak tongkrongin. Bener enggak tidak pernah tidur? Iya kan? Kalau enggak tak taruh di kamar mandi ngebleng, ya kan, 3 hari 3 malam. Bener enggak? Tak pasang CCTV. Bener-bener enggak tidur. Iya. Enggak boleh kita enggak bersyukur. Bisa tidur tuh anugerah dan keajaiban. Bisa begadang itu juga kedahsyatan beliau dalam memberikan ragawi yang rapuh. Tapi kan disertai dengan rohani yang indah dan ajaib. Maka ada terjaga, ada bangun, ada bangkit, ada rebahan, ada tidur. Kamu tahan nggak duduk sehari semalam? Nggak mungkin, boyomu pegel, ya kan? Engko selonjoran, tengkurap, ngulet ngiwo, ngulet tengen, ya toh. Masa uang ora tau turu ya enggak. Nah aku ya kalau ngantuk tidur. Aku ngobrol sama jenengan, kalau aku ngantuk jeng izin aku tidur. Kowe ngobrol sakarepmu ngobrol, tarungoke karo turu. Itu kalau saya gitu. Ya kalau mau tirakatan, ya apa yang ditirakatin? Ya kan wong kita semua disediakan. Ya kan? Kalau sudah tidak mengikuti irama beliau ya mungkin kita semau-mau. Semau-mau. Kalau hanya obrolan begini tidak akan percaya orang. Tetapi kalau melalui sendiri itu nanti indah, sangat indah. Begitu.